Bab 206-210. Bab 206, Pertarungan Antara Yang Kuat. Menyaksikan 6 orang yang melompat turun dari binatang ajaib, sedikit ketakutan meresap ke dalam ekspresi heran Yue Mei. Tatapan cemasnya menyapu orang berjubah hitam dan langsung mengabaikan Xiao Yan. Sosoknya dengan cepat mundur puluhan meter saat dia dengan dingin memperhatikan kelompok itu. Dengan tawa dingin, dia bertanya, angin apa yang bertiup di atas gurun ini malam ini? Kapan para pertapa yang jarang terlihat, mulai senang membentuk kelompok? Haha, sungguh tidak terduga kita bisa bertemu dengan orang kuat setingkat Do Wang setelah baru saja tiba di gurun yang luas ini. Anda harus menjadi salah satu kepala dari 8 suku besar ular orang, bukan? Di antara orang-orang baru, pria parubaya melangkah maju dan tertawa sambil menatap Yue Mei di kejauhan. Duduk di gundukan pasir, keterkejutan di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dia berkedip dan diam-diam menyapu pandangannya ke 8 orang. Dia menyadari bahwa di antara 8 orang ini, selain orang berjubah hitam itu, yang begitu misterius sehingga seseorang tidak dapat melihat kekuatannya, yang lain tampak samar-samar memandang pria parubaya itu sebagai seorang pemimpin. Siapa dia? Dia benar-benar bisa membuat begitu banyak orang kuat untuk mendengarkannya. Merasakan situasi ini, keheranan berangsur-angsur muncul di hati Xiao Yan. Harus diketahui bahwa orang yang bisa menjadi Do Wang semuanya adalah orang terkenal. Orang-orang seperti mereka mungkin memiliki kepribadian yang berbeda tetapi mereka semua memiliki keangkuhan yang sama dari yang kuat di dalam tulang mereka. Seharusnya sangat sulit bagi mereka untuk tunduk pada seseorang dengan level yang sama. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari beberapa orang ini, akhirnya mendarat di pria parubaya yang tersenyum dan dengan kasar menilai dia. Xiao Yan harus mengakui bahwa pria parubaya ini memiliki sikap yang sulit untuk digambarkan. Wajahnya yang berbeda dan miring membuat orang lain tahu bahwa dia pasti pria yang luar biasa tampan ketika dia masih muda. Dia mungkin sedikit lebih tua sekarang tetapi dia memiliki sikap dewasa yang diasah dari tahun-tahun yang menambahkan ketenangan dan rasa pengalaman. Ancaman ganda ini akan memiliki kekuatan mematikan terhadap beberapa gadis yang lebih muda. Orang ini tampaknya tidak begitu sederhana. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Ini adalah kesan pertama yang diberikan pria parubaya tampan ini kepada Xiao Yan. Secara alami, orang seperti apa yang bisa menjadi Do Wang yang sederhana? Dia mengalihkan pandangannya dari pria parubaya dan sekali lagi berhenti pada sosok manusia yang tertutup rapat dengan jubah hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa sejak orang misterius berjubah hitam muncul, tatapan di bawahnya tampaknya terfokus padanya secara tidak jelas. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke daerah dalam tanah ras saya di tengah malam? Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia dilarang datang ke sini? Senyum mempesona di wajah Yue Mei sudah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah ekspresi serius yang kental. Jelas, barisan menakutkan yang tiba-tiba muncul di depannya tidak memberinya waktu luang untuk bercanda. Ada sesuatu yang penting untuk kita kunjungi di Gurun Tager. Bisakah Anda memimpin jalan ke daerah bagian dalam gurun untuk melihat ratu suku Anda? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Anda ingin melihat yang mulia. Mendengar ini, sudut yang indah dan berbahaya terbentuk di mata cantik Yue Mei. Dia berkata dengan senyum dingin, orang ular kami telah bermusuhan dengan kalian manusia selama bertahun-tahun. Masing-masing tangan kita ternoda oleh darah pihak lain. Apa yang ada untuk dibahas? Jika sedikit dari Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya mendorong Anda untuk segera pergi. Jika tidak, begitu 8 pemimpin suku kami berkumpul, jumlah orang kuat di Kekaisaran Jiama akan menyusut secara drastis. Petik 2. Dia tua, aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa melupakan mengadopsi sikap diplomatik dengan ular rakyat. Mereka tidak membeli ini, seorang pria besar yang tampak gesit dan garang di udara menundukkan kepalanya dan berteriak kepada pria parubaya itu. Suara pria besar itu seperti guntur, bergema di udara. Itu lama kemudian sebelum secara bertahap melemah dan menghilang. Saya kenal wanita ini. Dia adalah pemimpin suku ular Mei, salah satu dari 8 suku besar ular rakyat. Hihi. Saat itu, ketika Kekaisaran Jiama memulai perang dengan suku ular orang, lelaki tua Leina itu bertarung dengannya dan akhirnya menderita beberapa kerugian. Mata pria besar itu menatap tubuh mempesona Yue Mei saat dia berkata sambil tersenyum. Leina, maksudmu lelaki tua yang berlatih dengan metode ki tipe petir selama perang saat itu. Aku ingin tahu,
Apakah racun di tubuhnya sudah sembuh? Senyum dingin muncul di sudut mulut Yue Mei saat dia mengejek. Berkat kamu, racunnya telah sembuh tetapi salah satu tangannya akhirnya lumpuh. Pria besar itu berkata terus terang. Mata yang dia gunakan untuk melirik Yue Mei memancarkan kilatan dingin. Dia tua, ayo kita ambil tindakan dan tangkap dia. Jangan buang waktu lagi. Jika kami datang terlambat, hal yang Anda inginkan mungkin akan hilang. Terlebih lagi, jika dia melarikan diri, kesulitan misi kita mungkin akan meningkat secara signifikan. Pria besar itu menundukkan kepalanya dan berkata kepada pria paruh baya itu. Mendengar ini, pria paruh baya yang dipanggil sebagai tua dia berpikir dengan tenang untuk sementara waktu. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata, karena kamu tidak ingin bekerja sama, maka jangan salahkan kami karena menggertakmu dengan nomor kami. Si tua, Feng Li, aku harus merepotkanmu. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir, pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada pria besar dan pria tua yang agak kurus di udara. Tidak masalah. Saya sudah lama ingin melihat betapa uletnya orang-orang kuat dari ular orang itu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, pria besar itu segera menepuk dadanya dan tertawa tanpa ragu. Pria tua kurus lainnya, di sisi lain, sedikit ragu-ragu. Jelas bahwa dia sombong dengan posisinya dan tidak ingin mereka berdua menyerang bersama. Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat sebelum dibuang. Dia jelas menyadari bahwa Do Wang ini akan meningkatkan kesulitan misi berikutnya. Tubuh kedua pria itu bergetar dan kemudian berubah menjadi dua garis hitam yang muncul tidak jauh dari Yue Mei. Peningkatan kecepatan tubuh mereka yang tiba-tiba menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan. Yan Xi, berdiri di atas gundukan pasir, pria besar itu mengangkat kepalanya dan mengumumkan namanya. Ini adalah etiket kecil di antara orang-orang kuat. Feng Li, pria tua kurus itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar dua nama ini, hati Xiao Yan dan Yue Mei berdebar kencang. Dua orang ini sebenarnya adalah Raja Singa Yan Xi dan angin berjalan Feng Li, yang terkenal di seluruh Kekaisaran Jiama sebagai bagian dari 10 terkuat di Kekaisaran. Menatap sosok pria besar dan pria kurus dengan ekspresi tertegun, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Biasanya, akan sulit untuk melihat orang-orang kuat yang jauh di atasnya. Namun, pada malam ini, dia sebenarnya bisa melihat dua dari mereka sekaligus. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki keberanian untuk menyerbu ke wilayah dalam suku saya. Ini sebenarnya dua orang dari 10 terkuat dari Kekaisaran Jiama, kata-kata itu mengejek saat. Dia dengan lembut dan dingin tertawa. Wajah cantik Yue Mei menjadi semakin serius. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan keduanya sebelumnya, dia telah mendengar nama mereka. Mereka bukanlah individu tak berguna yang memiliki ketenaran besar. Kedua orang ini secara alami memiliki poin luar biasa mereka untuk menjadi bagian dari 10 terkuat Kekaisaran Jiama. Dengan kekuatan Yue Mei, dia tidak akan terlalu takut bertarung dengan salah satu dari mereka. Namun, jika dia harus melawan mereka berdua sendirian, itu akan sedikit lebih sulit. Terlebih lagi, selain keduanya, orang berjubah hitam yang selama ini diam adalah orang yang paling ditakuti Yue Mei. Do Huang, itu adalah orang yang sangat kuat yang hanya bisa ditandingi oleh Yang Mulia. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul di sini di padang pasir? Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi untuk sesuatu yang tidak biasa seperti ini terjadi. Terlepas dari motif mereka, saya harus menyampaikan informasi ini kepada Yang Mulia. Kalau tidak, dengan barisan mereka, tidak ada satupun di antara 8 suku besar kita yang bisa melawan mereka sendirian. Pikiran ini melintas dengan cepat di hati Yue Mei. Tanpa ragu-ragu atau mengatakan omong kosong, tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada saat yang sama, ekor ularnya dengan lembut menepuk permukaan pasir. Setelah suara teredam lembut, gundukan pasir yang tenang tiba-tiba meledak. Gelombang pasir besar terbentuk di depan Yue Mei dalam sekejap mata dan menabrak yang lain dari segala arah. Lakukan. Melihat Yue Mei yang pertama bertindak, Yan Xi tidak repot-repot bersikap sopan. Dia berteriak pelan, mengangkat kepalanya, membuka kedua tangannya dan zat perak samar seperti gelombang suara auman singa tiba-tiba terlepas dari mulutnya yang terbuka lebar. Gelombang suara dengan kejam menabrak gelombang pasir yang ganas, dalam sekejap, pasir membeku di udara, akhirnya jatuh tanpa kekuatan. Setelah Yan Xi mengatasi gelombang pasir, Feng Li di sampingnya gemetar dan tiba-tiba menghilang.
Sesaat kemudian, riak energi ganas dipancarkan dari balik gelombang pasir. Setelah mengatasi serangan gelombang pasir dari sisi lain, Yao Xi juga mengadopsi peran yang kasar dan tidak masuk akal saat dia menyerang dengan keras ke dalam pertempuran yang jaraknya cukup dekat. Seketika, selokan besar yang panjangnya lebih dari puluhan meter terus muncul saat pasukan ditembakkan. Sementara langit dipenuhi dengan pasir kuning yang menari, wajah cantik Yue Mei dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dari tengah telapak tangannya, dua sutra energi hijau yang tenang diaglomerasi menjadi ular hijau besar. Ular hijau kali ini jelas bukan ular kecil yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Kedua ular hijau besar ini ditutupi dengan sisik tebal dan taring putih tajam mereka muncul setiap kali mereka membuka mulut. Hal yang paling menakutkan adalah ular berwarna hijau ini tampaknya memiliki kekuatan hidup. Dua kis sengit samar dilepaskan dari tubuh mereka. Saat mereka anehnya berjingkrak dan memutar, mereka nyaris tidak bisa menahan Yan Xi dan Feng Li. Sungguh hal yang menakutkan, hanya ular energi aneh yang telah diaglomerasi ini memiliki kekuatan Dowling. Melihat bahwa dua ular energi hijau besar berhasil memblokir dua serangan Dowang dengan berjingkrak dan memutar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya berulang kali. Saya telah lama mendengar bahwa beberapa orang kuat dalam ras ular orang mampu menghilangkan jiwa dari binatang ajaib dan melatih mereka menjadi kemampuan yang unik. Setelah berhasil melatih kemampuan ini, seseorang akan dapat mempertahankan kekuatan asli dari binatang sihir. Binatang buas ini juga tidak takut mati di bawah kendali pemiliknya. Sangat merepotkan melawan mereka. Melihatnya sendiri. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa rumor itu benar-benar benar. Melihat pasir kuning yang menari dan medan perang yang melonjak, pria parubaya itu menghela nafas. Penatua, sepertinya kedua tuan itu tidak akan bisa segera menanganinya. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyerang? Seorang pria mendekat ke pria parubaya dan dengan hormat berkata. Mendengar ini, pria parubaya itu memiringkan kepalanya dan menatap orang misterius yang seluruhnya tertutup jubah hitam. Tampaknya setelah merasakan tatapannya, orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Sepasang mata di bawah tudung berwarna hitam sekali lagi melirik pemuda di gundukan pasir tidak jauh yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan pada pertempuran yang intens. Ada makna yang tidak diketahui di balik tatapannya. Melihat aksi orang berjubah hitam itu, pria parubaya itu sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berbisik, lupakan saja, dengan kekuatan si tua dan Feng Li, dia hampir tidak bisa bertahan. Setelah beberapa saat, kemenangan akan ditentukan. Petik 2. Iya Pak. Setelah memberikan jawaban hormat, pria Dowling ini, yang pernah mendominasi gelar terkuat di kota besar, menyapu pandangannya dengan hormat ke orang berjubah hitam yang berdiri di samping. Dia kemudian perlahan melangkah mundur. Bab 207, Orang Berjubah Hitam Misterius. Xiao Yan menyaksikan pertempuran jauh dengan ekspresi kaget di wajahnya. Gelombang sisa sesekali yang dipancarkan dari pertempuran menyebabkan hati Xiao Yan bergetar. Menurut perhitungannya, jika dia tidak waspada dan terkena gelombang remanen yang dipancarkan dari pertempuran ini, dia akan langsung terluka parah. Apakah seperti ini pertarungan antara Dowang? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya saat dia melihat dengan kosong retakan besar menyebar dari tempat pertempuran antara ketiganya terjadi. Bang! Sebuah ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar saat pasir kuning memercik dan memenuhi langit. Sesaat kemudian, pasir kuning berangsur-angsur turun. Tiga bayangan juga melesat mundur dari medan pertempuran. Tiga pasang mata saling memandang di udara. Semuanya mengandung niat membunuh yang tidak mereka sembunyikan. Menyapu pandangannya atas pertempuran yang tiba-tiba menjadi tenang, Xiao Yan menyadari bahwa di antara ketiganya, Yue Mei yang sedikit pucat jelas-jelas dirugikan. Yan Xi dan Feng Li, di sisi lain, hanya pakaian mereka robek sedikit karena upaya gabungan mereka. Ki mereka tetap tenang dan kuat. Terbukti, mereka tidak terluka parah. Manusia yang tidak tahu malu, sendiri. Aku memang bukan tandingan kalian berdua. Namun, jika aku ingin meninggalkan gurun ini, kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Dada kenyal Yue Mei naik dan turun dengan lembut. Setelah secara singkat mengukur kekuatan pihak lain, dia benar-benar melepaskan pikiran untuk bertarung secara sembrono. Dia diejek dengan senyum dingin dan tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel di depannya. Hentikan dia. Melihat Douqi yang tiba-tiba keluar dari tubuh Yue Mei, Yan Xi mengerutkan kening dan berteriak. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu,
Feng Li di sampingnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bergegas menuju Yue Mei dengan cara seperti kilat. Teknik ular, split. Dengan dingin menyaksikan utas angin yang menuju ke arahnya dengan cara seperti kilat, tubuh Yue Mei bergetar. Kemudian di bawah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba meledak. Selama ledakan, tidak ada darah atau daging yang berceceran. Sebaliknya, ular energi besar berwarna hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tempat ledakan terjadi. Ketika ular besar ini muncul, mereka mulai terbang dengan cepat ke segala arah. Sungguh teknik ular yang aneh. Yanxi secara acak melambaikan tangannya, melepaskan lusinan ledakan Douqi dan menghancurkan lebih dari 100 ular energi besar menjadi ketiadaan. Saat dia melihat ular energi besar yang tampaknya tidak pernah berakhir, ekspresinya menjadi serius saat dia berkomentar. Saat ular energi besar menutupi seluruh tempat, beberapa orang yang berdiri di samping menonton, kecuali orang berjubah hitam, juga segera mengambil tindakan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menghancurkan lebih dari setengah ular energi besar. Bahkan dengan ini, bagaimanapun, masih ada cukup banyak yang lolos dan bersembunyi di lapisan pasir. Mencoba membunuh orang ular yang kuat di gurun memang cukup sulit. Keterampilan melarikan diri semacam ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan. Menyaksikan ular energi besar di sekitarnya yang secara acak melarikan diri, pria parubaya itu hanya bisa tanpa daya memberikan senyum pahit. Mendengar ini, beberapa orang di sampingnya yang melakukan yang terbaik untuk membunuh ular energi besar mengangguk setuju. Kecuali seseorang benar-benar siap untuk itu, tidak mungkin untuk memblokir teknik ular aneh semacam ini. Duduk di gundukan pasir, Xiaoyan menyaksikan ular energi besar menggali ke dalam pasir dari semua tempat dengan ekspresi tertegun. Dia menyedot mulutnya tanpa sadar. Apakah orang ini tidak terlalu luar biasa? Dia benar-benar memiliki kemampuan melestarikan kehidupan semacam ini. Tidak heran dia tidak memilih untuk segera melarikan diri ketika dia melihat barisan menakutkan dari sisi lain. Itu karena dia memiliki kartu tersembunyi ini. Tapi untungnya, aku akhirnya bebas dari wanita itu. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, wanita itu, yang mengejar kehidupan Xiaoyan, akhirnya dikirim melarikan diri. Xiaoyan menghela napas panjang. Dia mengulurkan tangannya ke arah Heavy Swan Ruler di sampingnya dan menariknya. Ketika dia baru saja berdiri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari gundukan pasir yang hanya beberapa meter dari Xiaoyan, seekor ular energi besar berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar. Itu membuka mulutnya yang besar dan liar, melewati pasir kuning dan dengan keras menargetkan tenggorokan Xiaoyan, berencana untuk menggigitnya. Sialan. Penyergapan tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan gagal bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, dia hanya bisa menyaksikan ular energi besar itu semakin mendekat dengan wajah ketakutan. Pada saat ular energi besar tiba-tiba bergegas keluar dari gundukan pasir, pria parubaya di sekitarnya dan yang lainnya telah merasakannya sebelum Xiaoyan. Namun, ketika mereka melihat target ular energi besar itu, mereka ragu-ragu dalam upaya mereka untuk menyelamatkannya. Orang-orang kuat ini tidak mengenal Xiaoyan. Menambahkan ini ke karakter acuh tak acuh mereka dengan tidak satupun dari mereka menjadi orang baik, ketika mereka melihat bahwa orang yang diserang adalah seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka, hati mereka yang tegang menjadi jauh lebih santai. Meskipun mereka masih melepaskan serangan Douqi simbolis ke arah ular energi besar, jelas bahwa kecepatan serangan tidak akan mampu mengalahkan ular energi besar sebelum mengenai Xiaoyan. Xiaoyan mungkin menghadapi bahaya yang akan segera terjadi tetapi dia masih berpikiran terbuka tentang sekelilingnya. Ketika dia melihat sedikit perubahan pada orang-orang ini, hatinya tenggelam dan sudut mulutnya berkedut. Dia baru saja bersiap untuk secara paksa menahan serangan ular energi besar ketika seseorang yang tidak diharapkan untuk bertindak, mengambil tindakan. Sejak ular energi besar itu menembak ke arah Xiaoyan, langkah kaki yang tampaknya tidak berbobot dari orang misterius di kejauhan diam-diam membekas beberapa jejak kaki yang agak dalam di permukaan pasir. Ini terutama terjadi ketika orang misterius itu memperhatikan tindakan orang-orang di sekitarnya. Sebuah dengusan yang hanya bisa dia dengar dengan lembut bergema di jubah hitam itu. Ketika ular energi besar itu berada sekitar setengah meter dari Xiaoyan, orang berjubah hitam misterius itu akhirnya tidak tahan lagi. Ujung kakinya mengetuk dengan lembut, tubuhnya berubah menjadi seutas benang tipis dan sepertinya berteleportasi di depan Xiaoyan.
Kekuatan tak berbentuk yang ganas melesat keluar saat dia melambaikan lengan bajunya dan langsung menyebarkan ular energi besar yang mengerikan itu ke dalam ketiadaan. Setelah mengalahkan ular energi besar ini, orang berjubah hitam itu tampaknya memiliki kemarahan yang sulit untuk ditenangkan. Dia mendengus lagi dan membanting kakinya ke tanah. Seketika, kekuatan ganas yang tak tertandingi masuk ke lapisan pasir dan tiba-tiba melonjak ke arah tertentu. Sesaat kemudian, tangisan teredam menyakitkan terdengar lebih dari 100 meter jauhnya. Mengikuti tarian pasir kuning, pemilik tangisan teredam buru-buru melarikan diri dengan beberapa luka. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan telah membantu Xiao Yan menghindari bahaya terluka parah. Detak jantungnya yang tidak menentu segera rileks. Saat dia menyeka dahinya, dia tertegun menyadari bahwa dahinya sudah tertutup keringat dingin. Dengan rasa takut yang tersisa, Xiao Yan terengah-engah beberapa kali. Dia kemudian menyaksikan orang berjubah hitam misterius itu dengan tatapan hormat dan berkata, "Penatua, terima kasih telah menyelamatkan saya." Jubah hitam itu bergerak sedikit tetapi orang di dalamnya tidak berbicara. Ternyata dia mengangguk. Di padang pasir yang luas, pria parubaya itu dan beberapa orang lainnya memasang wajah tercengang saat mereka menatap orang berjubah hitam misterius yang tiba-tiba bertindak. Mereka sangat akrab dengan orang ini. Dia memiliki karakter yang paling acuh tak acuh di antara semua orang di sini. Lupakan tentang orang asing yang sekarat di depannya, bahkan jika ada lebih banyak kematian, dia akan tetap membuka matanya dan menonton dengan acuh tak acuh. Selain mereka yang memiliki hubungan dengannya, dia sangat jarang menyelamatkan seseorang. Jadi, ketika semua orang melihat bahwa dia benar-benar menyelamatkan seorang pemuda yang tidak dia kenal, mereka agak heran. Adik kecil ini. Apa kamu baik-baik saja? Anda benar-benar berani datang sendiri ke daerah dalam gurun. Jika kami tidak merasakan riak energi yang kuat di sini malam ini, Anda mungkin benar-benar telah ditangkap dan dibawa kembali oleh wanita itu. Ekspresi heran di wajah pria parubaya itu menghilang dalam sekejap dan dia berjalan sambil tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Terima kasih senior. Xiao Yan menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Jangan tinggal di sini lagi. Tempat ini akan segera berhenti menjadi damai. Tinggalkan gurun secepat mungkin. Orang berjubah hitam misterius itu membelakangi Xiao Yan saat dia dengan lembut mengatur jubahnya. Suara yang agak serak dan lembut terdengar dari dalamnya. Mendengar suara yang sangat serak ini seperti menggertakkan gigi, pria parubaya dan Xiao Yan bingung. Suaramu. Pria parubaya itu berkedip terkejut ketika kata-kata yang meragukan itu keluar dari mulutnya tanpa berpikir. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Jangan buang waktu. Orang berjubah hitam tiba-tiba melambai di belakangnya. Gelombang pasir kuning terbang dan segera memaksa kembali kata-kata dari mulut pria parubaya itu. Suara seraknya samar-samar tidak sabar. Pria parubaya itu bingung ketika berhadapan dengan orang berjubah hitam yang tiba-tiba menjadi aneh ini. Hatinya yang gelisah bertanya-tanya apakah dia secara tidak sengaja memprovokasi orang ini. Setelah berpikir sejenak, pria parubaya itu sepertinya tidak bisa merasakan di mana dia salah. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dia meniup peluit ke arah langit. Seketika, binatang ajaib hijau tua besar di langit mengepakkan sayapnya yang besar dan perlahan turun. Orang berjubah hitam itu berbalik dan hendak melambung ketika tatapan berkeliaran di bawah jubah hitam itu tiba-tiba melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, kepalan tangan berjubah itu meringkuk dan anehnya merebut penggaris berat Xiao Yan dari tangan Xiao Yan tanpa benar-benar menyentuh penggaris. Kamu merasakan tindakan orang lain? Xiao Yan bingung. Matanya melebar, berpikir bahwa pihak lain merampok penguasa suan beratnya. Penguasamu telah ditutupi dengan racun ular oleh wanita tadi. Jika Anda menggunakan douki Anda saat menggunakannya, itu akan mengambil kesempatan untuk memasuki tubuh Anda. Angin sepoi-sepoi menangguhkan penguasa suan berat di depan orang berjubah hitam dan douki berwarna hijau melonjak dari orang berjubah hitam dan menutupi penguasa suan berat. Akhirnya, itu menghilangkan sedikit racun ular yang terkandung di penggaris berat itu. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang dan wajahnya langsung menjadi malu. Setelah racun ular dilucuti, penggaris berat itu jatuh dan dimasukkan jauh ke dalam gundukan pasir. Setelah semua ini dilakukan, orang berjubah hitam tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung melintas ke bagian belakang binatang ajaib yang besar. Dia duduk bersila dan tetap diam.
Orang-orang kuat di sekitarnya menatap orang berjubah hitam yang pertama kali naik. Mereka kemudian menggunakan tatapan aneh untuk menyapu Xiao Yan. Hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan ketika bergumam, ini benar-benar aneh. Kapan dia menjadi sangat membantu? Dia tidak hanya menyelamatkannya, dia bahkan membantunya menghilangkan racun. Ini benar-benar malam yang luar biasa. Pria yang beruntung. Ketika pikiran mereka tidak mencapai kesimpulan, semua orang hanya bisa bergumam tak berdaya. Setelah itu, mereka melompat ke bagian belakang binatang ajaib di bawah tatapan bingung Xiao Yan dan disertai dengan angin menari yang ganas, dengan cepat menghilang di atas cakrawala gurun. Di gurun yang tak berujung, angin malam bertiup melewati dan pasir kuning samar menerkam. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menarik bibirnya dan bergumam dengan senyum pahit, malam yang membingungkan. Bab 208, bergegas ke suku di malam hari. Menyaksikan gurun yang luas, Xiao Yan berangsur-angsur pulih. Dia menundukkan kepalanya, melirik cincin di jarinya dan berkata tanpa daya, "Guru, Anda seharusnya bisa keluar sekarang." Mendengar kata-kata Xiao Yan, cincin hitam tua yang tampak tua itu bergetar sedikit dan Yao Lao perlahan melayang keluar. Tatapannya pertama menyapu ke cakrawala di mana orang-orang dari sebelumnya menghilang dan kemudian berbalik ke arah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di gurun ini. Xiao Yan mengangguk. Dengan datangnya sekelompok orang yang sangat kuat seperti itu, akan aneh jika gurun ini tidak menjadi berantakan. Kemungkinan besar setelah Yue Mei kembali, suku-suku ular orang di gurun akan dipersenjatai dan dijaga ketat. Mengapa mereka datang ke gurun Tager? Apakah Kekaisaran Jiama berpikir untuk memulai perang dengan rakyat ular lagi? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Mendengar diskusi mereka sebelumnya, sepertinya mereka bermaksud mencari Ratu Medusa. Yao Lao berkata dengan lembut. Cari Ratu Medusa ya, meskipun barisan mereka sangat kuat, Ratu Medusa jauh dari lemah. Selain itu, ada banyak orang kuat lainnya di antara 8 suku besar ular orang. Begitu mereka mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama, saya tidak berpikir bahwa kelompok dari sebelumnya akan dapat meninggalkan gurun dengan aman dan sehat. Xiao Yan melambaikan kepalanya. Senyumnya memiliki makna yang membanggakan. Sekelompok orang itu, dengan pengecualian orang berjubah hitam misterius yang memberinya kesan baik, hanyalah orang yang tidak dikenal. Secara alami, Xiao Yan tidak repot-repot mengkhawatirkan mereka. Orang berjubah hitam itu juga seorang Do Huang. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika dia seorang Do Huang? Bukankah Hai Bodong seorang Do Huang di masa lalu? Tapi Ratu Medusa masih berhasil mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan itu. Xiao Yan tertawa sebelum dia langsung berpikir keras, tapi kembali ke topik, mengapa mereka mencari Ratu Medusa? Manusia adalah makhluk yang paling tidak disukai di antara ras ular manusia. Yao Lao dengan lembut membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, pria parubaya itu dari sebelumnya adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya, orang yang memiliki persepsi spiritual yang sangat kuat. Dia juga harus menjadi seorang alkemis. Seorang alkemis. Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak. Setelah itu, dia dengan cepat berteriak tanpa sadar, seorang alkemis tingkat doang. Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi tidak yakin di wajah Xiao Yan, Yao Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Perasaanku tidak akan salah. Dia memang seorang alkemis. Menonton senyum hambar Yao Lao, Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dia merajut alisnya erat-erat dan dengan lembut berkata, jika dia benar-benar seorang alkemis, maka dengan kekuatan doangnya, bukankah dia setidaknya seorang alkemis tingkat 6? Tapi di Kekaisaran Jiama sekarang, hanya ada satu alkemis tingkat 6. Mata Xiao Yan semakin mengecil saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia menghela napas panjang, seolah memuntahkan semua kejutan di hatinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbisik, jangan bilang bahwa pria parubaya dari sebelumnya adalah Pil King Gu He. Jika orang itu benar-benar Gu He, maka tidak mengherankan jika dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul kemampuan menarik seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Hei, benar-benar tidak terduga, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ada ekspresi aneh dan tidak dikenal di wajahnya. Dia ingat bahwa bubuk pengumpul Qi yang diambil Nalan Yanran ketika dia membatalkan pernikahan disempurnakan olehnya.
Seorang alkemis tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat untuk datang ke padang pasir dan mencari Ratu Medusa. Saya pikir, niatnya mungkin adalah api surgawi. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan informasi itu. Yao Lao mengangkat kepalanya, melihat cakrawala gurun saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah. Tinjunya tiba-tiba mengencang. Dia telah berusaha keras untuk Green Lotus Core Flame. Siapapun yang bermaksud mencegahnya memperolehnya akan dianggap olehnya sebagai musuh. Bahkan jika orang ini adalah Pil King Gu He yang memiliki kemampuan kuat untuk mengumpulkan orang-orang di Kekaisaran Jiama. Guru, mari kita bergerak. Telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih penggaris berat yang dimasukkan ke lapisan atas pasir. Dia kemudian menghela nafas pelan dan berkata dengan serius, terlepas dari apakah motif mereka adalah api inti teratai hijau, atau bukan, kita harus bergegas ke daerah dalam gurun. Jika Gu He itu benar-benar melihat api, maka aku akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri seperti ikan dan kerang sebelum mendapatkan apinya. SL, biarkan mereka bertarung dan mengambil rampasan selagi mereka tidak berdaya. Sama saja. Mari kita menjadi nelayan sekali saja. Setelah merenung sejenak, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya kemudian bergetar dan berubah menjadi cahaya sebelum masuk ke dalam ring. Xiao Yan menyimpan penguasa suan berat ke dalam ring dan mengerucutkan bibirnya. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu terentang. Mereka mengepak sedikit dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Dia mengangkat kepalanya, menatap bulan perak dan berkata dengan lembut, sekarang suku Mei seharusnya berubah menjadi kekacauan karena Gu He dan yang lainnya lewat. Kita juga dapat mengambil kesempatan ini untuk berjalan dengan tenang. Saya pikir Yue Mei tidak akan tinggal di dalam suku. Dia mungkin akan menuju ke daerah bagian dalam gurun untuk menyampaikan informasi itu kepada Ratu Medusa. Petik 2. Ya, ayo pergi. Ketika kita melewati suku, saya akan membantu Anda menyembunyikan ki Anda. Ini, bersama dengan langit yang gelap, seharusnya memungkinkan kita untuk berhasil melewatinya. Suara Yao Lao terpancar dari dalam ring. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menempatkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Dia mengepakkan sepasang sayap dengan keras dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang sekali lagi terbang menuju suku besar yang berdiri di jalan utama di bawah sinar bulan yang redup. Setelah Xiao Yan dengan ganas terbang di langit selama sekitar setengah jam, sebuah benteng besar secara bertahap muncul di dataran datar yang jauh. Benteng itu menyala dengan baik tetapi nyala api yang berkedip berulang kali mengungkapkan sesuatu yang mengganggu. Saat Xiao Yan terbang semakin dekat, dia bisa mendengar suara gangguan yang datang dari dalam. Pada saat itu, dia bersukacita di dalam hatinya dan dengan tenang berkata, sepertinya kelompok dari sebelumnya benar-benar menyerbu dari sini. Saat pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan, dia akhirnya tiba di langit di atas benteng. Matanya secara kasar melirik suku yang sangat besar, hampir tanpa batas dan merasa agak terkejut. Tembok kota yang tingginya puluhan meter dipenuhi dengan menara pengawas yang tak terhitung jumlahnya. Ujung panah ungu pucat menonjol keluar dari menara pengawas, memberikan kilau tebal dan sedingin es di bawah sinar bulan. Melihat pertahanan yang sangat ketat dan ketat itu, Xiao Yan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya. Dengan kekuatan pertahanan mereka, bahkan seorang Dadoushi atau Douling akan ditembak menjadi sarang lebah jika mereka ceroboh. Pertahanan benteng itu sangat ketat, tetapi Xiao Yan bersukacita ketika dia menyadari bahwa pertahanan yang sangat ketat ini telah ditembus dengan paksa, meninggalkan sebuah lorong besar. Menara pengawas yang berada di dekat lorong semuanya dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang sangat besar. Jelas, sisa-sisa ini adalah karya Gu He dan kelompok itu dari sebelumnya. Mungkin karena kehancuran mendadak ini, tetapi seluruh benteng besar telah menjadi panik. Menggunakan situasi panik ini untuk keuntungannya, Xiao Yan untungnya bisa melewati tembok yang dijaga ketat. Dia terbang ke benteng melalui langit dan kemudian terbang menuju ujung benteng yang lain. Saat dia terbang tinggi ke langit, Xiao Yan sekali lagi merasakan ukuran benteng yang sangat besar. Jika seseorang membandingkan ukuran, bahkan kota terbesar yang pernah dikunjungi Xiao Yan, Black Rock City, akan kesulitan membandingkannya. 8 suku besar memang kekuatan terkuat dari ular orang. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas secara emosional saat dia terbang dengan kecepatan tinggi melintasi langit malam. Kami akan meninggalkan benteng. Hati-hati, ada lebih sedikit menara pengawas yang rusak di sini dan tidak banyak kekuatan pertahanan yang hilang.
Sementara Xiao Yan menghela nafas, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan menjadi lurus. Tatapannya menyapu tembok kota yang tinggi tidak jauh darinya dan menyadari bahwa tembok kota di sana tidak hancur. Hanya ada beberapa garis retakan besar yang naik di sepanjang dinding. Terlebih lagi, ada beberapa ratus orang ular bersenjata lengkap yang, sambil membawa tombak tajam di tangan mereka, sedang berpatroli. Ao, sama seperti Xiao Yan berencana untuk menyerang melalui lapisan pertahanan terakhir sekaligus, raungan aneh yang terdengar seperti campuran lolongan serigala dan tangisan rubah tiba-tiba terdengar. Mendengar raungan ini, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di atas kepalanya, ada seekor burung besar eksentrik hitam gelap terbang di sekitar. Jelas, itu adalah semacam sistem peringatan yang dipasang oleh ular orang di udara. Peringatan, peringatan, ada seseorang di udara. Pelempar tombak bersiap-siap, letakkan racun di tombak dan bersiaplah untuk menembak. Mendengar peringatan yang bersenandung di langit malam, suara keras yang dingin segera terdengar dari tembok kota. Setelah mendengar perintah ini, unit ular orang yang agak bingung yang berjaga tiba-tiba menjadi tenang. Mereka dengan cepat mengoleskan cairan racun, yang mereka bawa di pinggang mereka, ke tombak terbang mereka. Dengan ekspresi sengit di wajah mereka, mereka menyaksikan Xiao Yan yang terbang liar ke arah mereka. Kami telah ditemukan. Kepala Xiao Yan merasa sedikit mati rasa saat dia menatap tajam oleh beberapa ratus tatapan. Seketika, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang burung hitam gelap besar yang berputar-putar di atas kepalanya. Sayap awan ungu mengepak dengan cepat dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam gelap yang terbang menuju tembok kota. Bidik di mana serigala burung hantu berada. Tembak dia. Di tembok kota, wanita ular yang dingin dengan tubuh anggun menatap Xiao Yan, yang ada di udara, dengan mata marah tapi indah. Sesaat kemudian, dia dengan dingin dan lembut memberi perintah. Setelah wanita ular memberi perintah, beberapa ratus orang ular bersenjata lengkap di tembok kota segera berteriak keras. Sisi kanan mereka kembali dan mereka memutar tubuh mereka ke samping. Setelah itu, mereka tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Seketika, tombak panjang di tangan mereka yang dipenuhi racun terlempar ke depan. Suara siulan tajam mereka bergema di seluruh langit malam. Manusia sialan ini, apakah mereka berpikir bahwa suku Mei kita sangat mudah diganggu? Mereka benar-benar berani berulang kali masuk ke kota kita lagi. Wanita ular yang sedingin es itu mengatupkan giginya dan berkata dengan marah saat dia menggunakan mata dingin yang tebal untuk melihat Xiao Yan yang dikelilingi oleh serangan tombak panjang. Kelompok Guhe, yang merupakan garda depan, telah dengan paksa masuk ke kota ketika tidak ada penjaga yang kuat di dalam suku. Bagaimana mungkin wanita ular ini, yang jelas-jelas memegang posisi yang cukup tinggi, tidak marah sekarang karena Xiao Yan datang sendirian seolah-olah untuk mengejek mereka. Menatap langit dengan tatapan dingin, wanita ular yang sedingin es itu tampaknya telah melihat wajah ketakutan seseorang yang menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Bibir merahnya terangkat menjadi ikal haus darah saat dia menunggu pesta darah di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manusia di langit hanya memiliki kekuatan Dousi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Dousi ini bisa terbang, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Adousi hanya memiliki satu ujung di bawah serangan tombak racun ini dari segala arah, yang akan ditusuk menjadi banyak potongan kecil daging. Namun, di bawah beberapa ratus tatapan di tembok kota, nyala api putih tebal tiba-tiba melonjak dari manusia terbang. Di langit tepat saat tombak racun hendak mengenai tubuhnya. Setelah itu, dia menyerang langsung pada tombak racun yang menembaknya dari segala arah. Sesaat kemudian, ular orang menyaksikan dengan wajah tercengang ketika sosok manusia api dengan ceroboh menyerbu melalui kumpulan tombak racun yang mewakili kematian. Tubuhnya tidak membuat jeda sedikit pun saat dia terbang keluar dari tembok kota seperti kilat dan akhirnya dengan cepat menghilang ke dalam malam. Sialan dia. Saat dia dengan kosong melihat bagian belakang yang menghilang dalam sekejap, wanita ular yang dingin di tembok kota tiba-tiba meninju dinding di depannya. Seketika, banyak garis retakan mulai menyebar, mengejutkan para prajurit ular orang di dekatnya sampai mereka tidak berani berbicara. Bersihkan kota, tetap di tembok kota. Segera kirimkan informasi ke semua suku manusia ular terdekat. Pada saat yang sama, beritahu para pemimpin 7 suku besar lainnya. Minta mereka untuk segera mengirimkan kekuatan terkuat mereka dan mengelilingi kelompok manusia tercela ini.
Mari kita pastikan mereka mati di gurun ini. Wanita ular yang sedingin es itu menatap langit malam yang gelap gulita. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 209, Kota di Jantung Gurun. Di gurun yang luas, lusinan manusia ular bersenjata lengkap yang membawa tombak beracun di tangan mereka dengan hati-hati memeriksa sebidang tanah kecil ini dengan mata tajam. Setiap makhluk hidup yang bukan dari ras ular orang akan dibunuh tanpa ampun. Ular orang di unit saling bersilangan saat mereka berpatroli. Bekas luka yang disebabkan oleh goyangan ekor ular mereka tertinggal dimanapun pasukan melewatinya. Manusia sialan ini. Mereka sebenarnya berani cukup arogan untuk masuk ke wilayah terdalam gurun. Jika saya menangkap mereka, saya harus membiarkan mereka merasakan sakitnya digigit 10.000 ular. Di bawah terik matahari, orang ular yang tampak sebagai pemimpin, menyeka keringatnya dan bersumpah. Pemimpin pasukan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suku kita tiba-tiba memasuki keadaan darurat militer? Orang ular dengan tidak sabar mengayunkan ekornya, menyapu pandangannya melintasi gurun yang luas dan bertanya dengan suara bingung. Dia diseret keluar pagi-pagi sekali dan dipaksa untuk mulai mencari di seluruh gurun. Mendengar pertanyaan orang ular ini, 10 orang lainnya ditambah orang ular di dekatnya juga mengalihkan pandangan bingung mereka pada pemimpin itu. Jelas, ular orang yang berperingkat rendah ini tidak jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Ada sekelompok manusia kuat yang tiba-tiba menerobos pertahanan suku Mei tadi malam dan tiba di daerah bagian dalam gurun. Menurut informasi yang dirilis oleh suku Mei, kelompok itu tampaknya memiliki Do Huang, 3 Do Huang dan beberapa Do Ling. Orang ular yang merupakan pemimpin dengan dingin mendengus dengan ekspresi agak gelap. Ketika ular orang di sekitarnya mendengar ini, wajah mereka berubah dengan cepat. Do Huang, 3 Do Huang. Tuhan, apakah kerajaan manusia berencana memulai perang lagi? Barisan yang menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh suku besar di antara ras ular orang sendirian. Saat ini, semua suku ras ular orang, besar atau kecil, telah memasuki masa darurat militer. Dan menurut informasi yang saya terima, para pemimpin dari 8 suku besar telah menerima perintah yang mulia dan mulai bergegas menuju kuil di tengah gurun. Yang tercepat seharusnya bisa tiba besok malam sementara yang paling lambat membutuhkan hari lain. Ketika dia menyebut yang mulia, ada ketulusan dari orang percaya yang panik di wajah pemimpin itu. Selama ada 3 pemimpin yang bisa bergegas ke kuil, maka yang mulia akan memberikan perintah untuk melakukan pencarian karpet. Jadi bagaimana jika mereka memiliki Do Huang? Sekelompok manusia yang tidak tahu batasnya. Selama orang-orang kuat di ras ular orang kita berkumpul, kita pasti bisa mengalahkan mereka sampai mereka seperti anjing tunawisma. Orang ular yang merupakan pemimpin dengan dingin tertawa. Dia mengangkat kepalanya, memperhatikan bagian gurun yang tidak berpenghuni ini dan menggelengkan kepalanya. Melambaikan tangannya, dia berteriak, "Pergi, ayo pergi ke tempat lain." Sepertinya tidak ada jejak manusia di sini. Mengikuti teriakan pemimpin orang ular, pasukan kecil ini secara bertahap bergerak lebih jauh untuk melakukan pencarian mereka, meninggalkan sepotong besar gurun kosong. Setelah pasukan menghilang di cakrawala, gundukan pasir di sudut tiba-tiba bergetar. Sesaat kemudian, sesosok manusia disertai dengan langit yang dipenuhi pasir tiba-tiba melompat keluar dari gundukan pasir. Kakinya dengan lembut mendarat di permukaan pasir. Mengangkat matanya untuk menatap tempat di mana pasukan ular orang menghilang, dia tanpa daya berbisik, sekarang semakin merepotkan. Bagian dari gurun ini memiliki regu patroli ular orang yang muncul setiap waktu yang singkat. Tapi dari apa yang mereka katakan, tampaknya yang kuat di antara ras ular manusia sedang bergegas. Meskipun barisan Guhe tidak bisa dipandang sebelah mata, saya pikir mereka hanya bisa mundur jika semua orang kuat dari ras ular orang bersatu. Sosok manusia itu mengangkat kepalanya sedikit dan memperlihatkan wajah halus dan tampan di balik jubah hitam. Dia adalah salah satu manusia yang secara paksa menyerbu melewati suku Mei tadi malam, Xiao Yan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya pikir paling tidak, kelompok Gu He akan mengambil tindakan besok sore. Mereka juga harus bersih dari kekuatan ras ular orang. Semakin lama mereka berlarut-larut, semakin banyak bahaya yang mereka hadapi. Suara Yao Lao terpancar dari ring. Ya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan peta terperinci dari cincin penyimpanannya. Tatapannya menatap ke tengah gurun yang terdapat simbol kepala ular ganas.
Dia berkata dengan lembut, ini seharusnya menjadi kuil Ratu Medusa. Ada banyak suku berukuran kecil yang terletak di sekitarnya. Pertahanan kuil sangat ketat dan ada juga pengawal pribadi Ratu Medusa di sana, penjaga ular Ratu Medusa. Unit elit ini memperoleh banyak prestasi pertempuran yang luar biasa selama perang antara Kekaisaran Jiama dan ras ular orang. Bahkan komandan beberapa pasukan elit Kekaisaran takut pada mereka. Petik 2. Sepertinya ingin berhasil mendapatkan Green Lotus Core Flame, akan menjadi tugas yang sangat merepotkan. Xiao Yan menghela nafas lembut dan mengusap dahinya yang kesal. Di tempat berbahaya seperti ini, dia tidak berani bertindak sembarangan bahkan dengan perlindungan Yao Lao. Bagaimanapun, Yao Lao saat ini hanya dalam keadaan roh dan tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan yang dia miliki di masa lalu. Ratu Medusa, di sisi lain, adalah orang yang sangat kuat dengan nama yang garang dan terkenal. Jika Xiao Yan saat ini diperhatikan olehnya, akhir ceritanya mungkin tidak terlalu bagus. Selain itu, kekuatan total ras ular orang juga jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Jiama. Kalau bukan karena ular orang ini harus selalu menangani serangan dari segala arah, Kekaisaran Jiama akan menderita kekalahan yang signifikan dalam perang sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dengan lembut bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mempercepat. Kami bepergian terlalu lambat. Mari kita mendekati kuil Ratu Medusa sesegera mungkin. Jika kelompok Guhe dan Ratu Medusa mulai bertarung, kami akan menggunakan kesempatan itu untuk memasuki kuil dan mencari api surgawi. Meskipun kekuatan saya telah berkurang secara signifikan dalam keadaan roh saya saat ini, Ratu Medusa seharusnya masih kesulitan merasakan Anda jika saya menyembunyikan ki Anda. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk. Dia melepaskan Heavy Swan Ruler dari punggungnya dan meletakkannya di ring penyimpanan. Setelah itu, dia melepaskan napasnya dengan lembut dan jubah Douki berwarna ungu mulai menutupi tubuhnya secara bertahap. Kakinya melangkah dengan keras ke tanah dan sosoknya berubah menjadi bayangan berwarna ungu, menempel di tanah dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang ditunjukkan pada peta. Xiao Yan tidak berani membuka sayap awan ungu dan terbang di langit karena cuaca cerah dan cerah. Kalau tidak, jika dia ditemukan oleh pasukan ular orang yang berpatroli di seluruh gurun, dia akan mengekspos dirinya terlalu dini. Ini bukan hal yang baik untuk Xiao Yan yang ingin menjadi nelayan. Manfaatkan pertarungan antara kedua belah pihak. Berlari di tanah mungkin sedikit lambat tetapi dengan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat, regu patroli ular orang yang tersebar di seluruh wilayah dalam gurun semuanya dihindari oleh Xiao Yan sebelumnya. Setelah berlari liar dengan sekuat tenaga selama hampir 1 jam dan nyaris menghindari puluhan regu patroli, matahari yang panas di langit mulai berangsur-angsur terbenam di barat. Sebuah kota besar akhirnya muncul samar-samar di cakrawala. Saat ia semakin dekat ke kota, Xiao Yan menyadari bahwa di sekitar kota yang megah ini, ada banyak batu besar di gurun kuning stereotip. Di balik bebatuan ini adalah kota bersinar tempat Ratu Medusa tinggal. Xiao Yan menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar. Mulutnya dengan cepat menghembuskan udara kasar. Jika dia tidak mendapat dukungan dari pil pemulihan energi, dia harus berhenti selama beberapa jam terus berlari dengan semua usahanya karena melelahkan doukinya. Namun, bahkan dengan bantuannya, kaki Xiao Yan sudah mulai mati rasa. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Setelah mengulurkan tangannya untuk menyeka keringatnya yang bercampur pasir, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat langit yang semakin gelap. Dia menghela nafas panjang dan tertawa getir, sepertinya aku benar-benar harus mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan Green Lotus Core Flame. Xiao Yan berbaring di batu besar dan beristirahat selama lebih dari 10 menit sebelum dia memaksa tubuhnya yang sakit dan mati rasa untuk mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan menelannya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan aliran douki secara bertahap di tubuhnya. Dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati membalikkan tubuhnya. Tatapannya melewati penutup batu besar dan menyaksikan kota besar yang berdiri jauh di padang pasir. Mungkin itu karena mereka berada dalam keadaan darurat militer tetapi gerbang kota besar itu sudah tertutup rapat. Di atas tembok kota, ada penjaga ular orang bersenjata lengkap yang mondar-mandir, berpatroli di tempat itu. Di langit di atas tembok kota, ada lebih dari 10 burung hitam gelap besar yang juga mengelilingi kota. Mata tajam mereka terus menyapu sekeliling kota.
Setiap gerakan kecil akan menyebabkan binatang-binatang ini mengeluarkan teriakan peringatan. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke tembok kota, wajah Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Meskipun dia masih jauh, dia bisa merasakan bahwa penjaga orang ular di kota ini memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat dari suku Mei dari kemarin malam. Ada juga beberapa ular orang, yang pakaiannya tampak sedikit aneh dan bercampur di antara para penjaga ular orang ini. Ular orang ini memiliki ekspresi dingin dan berdiri di tembok kota seperti pilar. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa tidak ada orang ular yang berani melangkah dalam radius 10 kaki oleh orang-orang ini. Jelas, mereka takut pada orang ular yang berpakaian aneh ini. Orang-orang ini seharusnya menjadi pengawal pribadi Ratu Medusa. Mereka memang sangat kuat. Xiao Yan diam-diam menarik pandangannya, mengecilkan tubuhnya ke celah batu dan dengan lembut berkata dengan senyum pahit. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu di sini. Saya pikir kelompok Gu He akan segera datang. Ketika saat itu tiba, manfaatkan pergolakan yang terjadi untuk menyelinap ke dalam kota. Saya dapat secara kasar merasakan kehadiran api inti teratai hijau di kota ini. Suara Yao Lao terdengar dari cincin kuno hitam gelap. Ini benar-benar di sini. Mendengar ini, kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan. Ini adalah salah satu dari sedikit berita baik yang dia dengar dalam situasinya saat ini sendirian di wilayah musuh. Xiao Yan diam-diam menekan kebahagiaannya. Dia mengeluarkan kain berwarna kuning keemasan dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas tubuhnya. Segera, tubuhnya berubah menjadi warna pasir kuning keemasan yang sama. Jika tidak ada yang mendekat untuk melihat, akan sulit untuk menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Beberapa saat setelah Xiao Yan menyembunyikan tubuhnya, suara berat Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya. Wah, ada ki besar yang mendekatimu di sini. Mendengar peringatan Yao Lao, hati Xiao Yan menegang. Napasnya tenang dan kekuatan spiritual Yao Lao menutupi Xiao Yan. Melalui beberapa celah, Xiao Yan menatap langit yang jauh. Sesaat kemudian, sebuah titik kecil hitam tinta tiba-tiba muncul di cakrawala. Dalam sekejap mata, itu membawa suara tajam dari udara yang dikompresi dan ditembakkan ke arah kota besar. Tidak lama setelah titik hitam muncul, para penjaga di tembok kota juga memperhatikan. Mengikuti suara peringatan, ular orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat tombak racun mereka dan bersiap untuk menembaknya. Ketika sosok hitam tinta itu tiba di suatu tempat sekitar 100 meter dari kota, dia segera berhenti di udara. Tangisan yang agak gelap dan dingin terdengar, pemimpin suku Mobasi, menyapa Yang Mulia. Mendengar guntur ini seperti teriakan yang terdengar di seluruh gurun, kelopak mata Xiao Yan melompat. Seorang pemimpin dari salah satu dari 8 suku besar akhirnya tiba. Bab 210, Ratu Medusa. Di istana besar yang luas dan mewah, sesosok cantik tampak sedikit lelah saat dia dengan lembut bersandar di belakang kursinya. Kadang-kadang, dia dengan malas menyapu pandangannya ke singgasana kristal berwarna ungu yang kosong di atas platform tinggi dan tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengangkat tangannya yang halus untuk menggosok dahinya yang halus ketika kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat tangannya ke arah luar istana dan melihat sesosok tinta berwarna hitam melesat ke tempat itu dengan cara seperti kilat. Kamu akhirnya bergegas. Melihat sosok hitam tinta memasuki istana, wanita itu tanpa sadar menghela nafas lega. Yue Mei, apa yang sebenarnya terjadi? Perintah darurat militer dikirim 3 kali. Apakah manusia itu sangat kuat? Sosok yang memasuki istana besar itu jelas adalah manusia ular laki-laki. Sosok pria itu agak kokoh dengan pakaian tipis yang ditempatkan secara acak di tubuhnya. Lengannya benar-benar ditutupi dengan tato berwarna hitam yang tampak aneh. Pada titik di mana tato mencapai telapak tangannya, mereka membentuk 2 kepala ular berwarna hitam yang tampak buas. Kepala ular itu sedikit terangkat, tampak seolah-olah mereka akan keluar dari tubuhnya dan pergi kapan saja yang menyebabkan kekuatan ganas yang samar-samar merembes dari mereka. Melirik pria ular jantan yang memegang posisi yang sama dalam ras mereka seperti yang dia lakukan, Yue Mei dengan lembut menghela nafas. Dia meluruskan pinggangnya sedikit dan tubuhnya yang diberkahi dengan baik menonjol membentuk garis yang menggoda. Dia berkata dengan malas, sangat kuat, aku bertemu mereka kemarin malam dan kabur, kurasa mereka seharusnya berada di sekitar kuil. Oh, apakah Anda tahu kekuatan mereka yang sebenarnya? Mendengar ini, mata orang ular jantan itu melotot.
Dia berjalan ke istana dan duduk di depan sebuah meja besar. Ada rasa dingin yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Ado Huang, 3 Dowang dan 4 Dowling. Yue Mei mengerucutkan bibir merah seksinya dan berkata dengan lembut, Mobasi, sepertinya ada masalah kali ini. Orang-orang ini, mengapa mereka tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak orang kuat? Dengan ekspresi serius, pria ular yang dipanggil sebagai Mobasi berkata dengan serius, sudahkah Anda memberitahu Yang Mulia? Apa yang dia katakan? Saya telah memberitahu dia, tetapi Yang Mulia tampak sangat tenang. Dia hanya meminta saya untuk mengirimkan intelijen dan memanggil kalian semua di sini. Yue Mei mengangguk sambil berkata tanpa daya. Orang-orang itu seharusnya memiliki motif untuk tiba-tiba datang ke padang pasir, kan? Mobasi merenung sejenak sebelum berkata dengan ragu. Saya bersilang kata dengan mereka tadi malam. Dari kata-kata mereka, tampaknya mereka mencari Yang Mulia. Jari-jari halus Yue Mei memainkan seutas rambut hitam dan berkata dengan penuh minat. Mencari Yang Mulia. Mendengar ini, Mobasi sedikit terkejut. Bukankah manusia kuat itu biasanya yang paling takut pada Yang Mulia? Mengapa mereka datang sekarang? Aku juga tidak yakin apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Mereka akan buru-buru bersembunyi ketika mendengar tentang Yang Mulia di masa lalu. Tapi sekarang, mereka berencana untuk memaksa masuk. Apakah kepala orang-orang ini telah dipenggal oleh pintu? Yue Mei dengan lembut diejek. Mobasi menekan alisnya erat-erat dan tiba-tiba berdiri. Dia berkata, saya ingin mencari audiensi dengan Yang Mulia. Saya pikir kita harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang seluruh masalah. Petik 2. Jangan pergi, Yang Mulia tidak akan menemui siapapun sekarang. Aku bahkan tidak sempat menemuinya lebih awal. Semua pesanan dikirim oleh pemimpin unit penjaga ular Medusa, Hua Xier. Yue Mei meraba-raba bibirnya dan tubuhnya yang lemah dan tampak tanpa tulang merosot di kursi, seperti ular betina cantik yang malas. Yang Mulia belum muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sepertinya bukan gaya yang biasanya dia miliki saat menghadapi masalah. Mobasi menyatukan alisnya erat-erat dan dengan ragu berkata, aku akan pergi dan mencoba. Melihat ketidakpercayaan Mobasi, Yue Mei dengan acuh tak acuh memberikan tanggapan. Dia baru saja menutup matanya ketika wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Tubuhnya tiba-tiba terduduk di kursi. Matanya yang panjang dengan dingin menatap langit di luar istana dan dengan dingin berkata, mereka ada di sini. Ketika Yue Mei merasakan beberapa ki yang tiba-tiba muncul di luar kota, Mobasi juga merasakannya. Segera, ekspresinya menjadi serius. Dia bertukar pandang dengan Yue Mei dan mereka berdua langsung meninggalkan istana besar itu. Tubuh mereka bergegas dengan cepat ke langit. Sesaat kemudian, mereka tiba di tembok kota yang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Pada saat ini, ada binatang ajaib besar yang melayang di udara beberapa ratus meter dari tembok kota. Beberapa sosok manusia juga melayang tidak jauh di depan binatang ajaib. Kis menakutkan yang mereka rasakan sebelumnya dipancarkan dari dalam tubuh beberapa orang ini. Sosok manusia melangkah di udara dan menuju kota dengan santai. Sesaat kemudian, mereka berhenti. Tepat di luar jangkauan serangan tombak terbang itu. Mengamati sekelompok manusia yang berhenti tepat di luar jangkauan serangan, dua sosok bercahaya di tembok kota mulai secara bertahap naik ke udara. Tangisan dingin Mobasi yang berisi niat dingin bergema di seluruh langit, manusia. Mengapa Anda masuk tanpa izin ke wilayah ras kami tanpa izin? Jika Anda tidak ingin menyebabkan perang antara Kekaisaran Jiama dan ular rakyat, saya mendorong Anda semua untuk kembali ke tempat asal Anda. Haha, ini pasti pemimpin Mobasi dari suku ularmu. Dari dalam kelompok manusia di udara yang jauh, seorang pria parubaya dengan temperamen luar biasa perlahan berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum. Kamu siapa? Mobasi mengepakkan sayap energi di punggungnya sedikit. Tatapan dinginnya menyapu pria parubaya saat dia berkata dengan dingin. Haha, aku Guhe. Mengabaikan tatapan Mobasi, pria parubaya itu tersenyum dan menjawab dengan lembut. Gu dia. Itu benar-benar dia. Mendengar suara jernih di langit, Xiaoyan yang menyembunyikan dirinya di celah bebatuan segera menghela nafas panjang. Sudut matanya menatap ke atas dan memperhatikan pria parubaya yang tetap tersenyum tipis meski menghadapi ribuan lawan di depannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ia harus mengakui bahwa pria ini memiliki gaya dan karakter pantang menyerah yang kuat. Pilking Guhe dari Kekaisaran Jiama. Hei, nama ini memang sangat familiar. Dua kata, Guhe,
telah menyebabkan Yuemei dan Mobashi merasa terkejut. Meskipun ular orang jarang secara resmi mengakui manusia yang kuat, mereka harus memberikan perhatian yang cukup kepada Grandmaster Alkemis seperti Gu He. Ini karena mereka tahu betul kemampuan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki Grandmaster Alkemis yang mirip dengan level Gu He. Haha, dua pemimpin, kami dengan kasar datang ke wilayah rasmu karena kami memiliki sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Ratu Medusa. Bisakah kita meminta Yang Mulia untuk muncul dan berbicara? Gu He dengan sopan tersenyum dan berkata, melihat Yang Mulia, maaf, kami tidak dapat menyampaikan permintaan ini untuk Anda. Mobashi menggelengkan kepalanya dan tidak ragu-ragu menyuarakan penolakannya. Dia mengangkat kelopak matanya dengan lembut dan dengan lembut berkata, Gu He, kamu harus segera membawa orang-orangmu dan pergi secepat mungkin. Orang-orang dari 8 suku besar kami bergegas ke kuil. Anda harus tahu kebencian macam apa yang dimiliki beberapa dari mereka terhadap manusia. Jadi, ketika saatnya tiba, tidak mungkin lagi untuk pergi bahkan jika Anda mau. Petik 2. Hihi. Old He, karaktermu selalu seperti ini. Mengapa membuang-buang napas pada mereka? Hancurkan kota secara langsung dan lihat apakah wanita itu akan muncul. Ketika Yanxi di samping mendengar kata-kata Mobashi, dia tidak bisa tidak melangkah maju dan mengejek mereka sambil tertawa. Aku bertanya-tanya siapa itu? Itu sebenarnya adalah singa otak yang diisi otot bodoh. Mobashi dengan dingin mencibir saat tatapan dinginnya melirik Yanxi. Dari matanya, tampak bahwa dia berkenalan dengan Yanxi. Hei, kamu ular hitam jelek yang berminyak tampaknya tidak lebih baik. Saat itu, jika kamu tidak melarikan diri dengan cepat, pemimpin suku ular Mo akan menjadi orang lain sekarang. Yaoshi membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, aku ingin tahu apakah kamu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Kamu bisa datang dan mencoba. Kilatan dingin melintas di mata tajam Mobashi saat dia berkata dengan tebal. Baiklah, si tua, berhenti berdebat dengan mereka. Melihat dua musuh yang menjadi sangat marah saat melihatnya, Gu He menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan kepalanya untuk menghentikan Yanxi melanjutkan provokasinya. Setelah itu, tatapannya menyapu seluruh kota dan mendesah lembut. Segera, teriakan keras yang dibawa oleh Doki menggelinding ke seluruh kota. Ratu Medusa, saya Gu He dari Kekaisaran Jiama. Motif saya datang ke sini bukan untuk memulai perang dengan ras Anda. Saya hanya punya sesuatu untuk didiskusikan. Tolong tunjukkan dirimu. Petik 2. Melihat aksi Gu He, alis Yuemei dan Mobashi menyatu. Namun, mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Di bawah situasi seperti ini, akan lebih baik jika Yang Mulia muncul. Dengan kekuatannya, lawan mereka akan mengalami akhir yang mengerikan jika mereka mencoba menggunakan kekuatan. Teriakan yang menggelegar terus menggelegar di seluruh kota dan itu lama kemudian sebelum secara bertahap berhenti. Setelah teriakan yang mereda, suasana menjadi sunyi baik di dalam maupun di luar kota. Lama kemudian, masih tidak ada jawaban. Gu He sedikit mengernyit ketika melihat situasinya. Dia berencana untuk berteriak lagi ketika ruang di udara di atas tembok kota tiba-tiba menjadi aneh terdistorsi. Melihat adegan ini, kelompok Gu He sedikit terkejut. Selain orang berjubah hitam yang pendiam, yang lain mundur selangkah dan dengan serius memperhatikan ruang yang terdistorsi. Di langit, sinar matahari terbenam tumpah ke bawah, menyinari ruang yang terdistorsi. Detik berikutnya, tubuh yang anggun, seksi, dan indah di sekelilingnya berangsur-angsur muncul di depan semua orang. Wanita cantik yang tiba-tiba muncul itu mengenakan jubah cantik berwarna ungu yang anggun. Sosok cantik di bawah jubah cantik itu tebal dan indah, seperti buah persik yang matang, dengan rasa memikat yang samar merembes keluar. Rambut hitam panjangnya tersebar secara acak dari bahunya yang harum dan memanjang secara vertikal ke pinggangnya yang halus dan sempit. Di bawah jubah cantik itu ada ekor ular berwarna ungu. Ekor ular berayun sedikit dan daya pikat liar yang mempesona menyebabkan orang merasa bahwa tubuh mereka menjadi agak panas. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok cantik yang hampir sempurna dan akhirnya berhenti di wajah cantik itu. Hatinya langsung bergetar hebat. Melihat wanita itu dengan matanya sendiri membuat Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang di sekitar gurun akan mengatakan bahwa kecantikan terkenal Ratu Medusa sebanding dengan keganasannya yang terkenal. Untuk wanita seperti ini, seseorang hanya bisa menggunakan genit untuk menggambarkannya. Namun, di bawah kegenitan itu,
Ada seorang ratu seperti keluhuran dan keanggunan. Temperamen yang menarik ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba teringat pada wanita cantik yang telah berani bertarung dengan singa bersayap ametis di pegunungan Magical Beast. Ada watak anggun seseorang dengan posisi tinggi terlihat di kedua tubuh mereka. Dibandingkan dengannya, Yue Mei, yang pernah membuat Xiaoyan merasa kagum, tampak sedikit pingsan. Yang mulia, setelah wanita yang menyihir itu muncul, sekelompok ular orang hitam dan menekan di dinding di bawahnya segera berlutut. Suara hormat mereka menembus awan. Mengamati Ratu Medusa yang telah muncul di langit, kekaguman yang memabukkan dan tersembunyi muncul di mata Mobasi yang sedingin es itu. Dia adalah Ratu Medusa yang reputasinya yang ganas telah menakuti kerajaan besar dan kecil di dekat gurun. Menyaksikan kecantikan berjubah ungu yang menyihir dan bergerak, Xiaoyan menghela nafas pelan dan bergumam pelan.